Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Nah, di channel ini gue bakal membahas seputar informasi martabak. Gue bakal menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana caranya buat adonan martabak bangga biasa sampai martabak bangga premium. Itu pasti ada perbedaan ya, mulai dari bahan adonannya, terus juga harga penjualannya sampai topping-toppingnya. Nah, gue bakal menjelaskan itu semua kepada teman-teman agar teman-teman ketika buka usaha martabak itu teman-teman tahu mana pilihannya, apakah buka usaha martabak bangga biasa atau martabak bangga premium. Nah, di channel ini juga gue bakal membahas kegagalan dalam buat martabak, seperti martabak bantet, terus juga martabak kulitnya keras kenapa, martabak lengket di loyang kenapa, itu kan pasti ada penyebab-penyebabnya. Nah, di channel ini juga gue bakal membahas bagaimana caranya membuat box martabak seperti yang ada di belakang gue ini, terus juga semua peralatan martabak sampai sewa kios dan lain-lain. Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa tonton video-video pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan seputar usaha martabak. Terus juga jangan lupa tekan loncengnya dan juga subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate mengenai usaha martabak dari channel ini. Di video pembahasan kali ini, gue bakal menjelaskan kepada teman-teman berapa sih modal untuk membuka usaha martabak biasa, dan apa saja peralatannya dan juga bahan dan juga topping-toppingnya yang dibutuhkan ketika awal membuka usaha martabak. Nah, oke, jadi teman-teman, ini sebenarnya pertanyaan yang sering gue dapat ya dari anggota kursus, berapa sih modal untuk membuka usaha martabak biasa. Oke, martabak biasa itu martabak yang dijual di gerobak, biasanya ada di depan Indomaret atau Alfamaret ya. Nah, martabak biasa ini dari mulai bahan adonannya sampai topping-toppingnya itu pakai kualitas nomor 2, jadi bukan kualitas 1. Kalau kualitas 1 itu pakai untuk martabak premium. Jadi di sini gue bakal ngejelasin untuk membuka usaha martabak biasa. Nah, nanti gue bakal ngejelasin secara detail apa saja yang dibutuhkannya, mulai dari peralatannya, terus juga bahan adonannya sampai topping-toppingnya. Nah, gue juga bakal ngejelasin berapa harganya dan juga teman-teman bisa beli di mana. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen buka usaha martabak dan juga serius buka usaha martabak, simak sampai video pembahasan ya, sampai terakhir ya, karena gue bakal ngejelasin sekitar ada 35 yang harus dipersiapkan. Itu lumayan banyak ya, dan bisa jadi juga ada tambahan-tambahan lainnya, itu tergantung dari teman-teman sendiri. Tapi gue memberikan gambaran umum dan juga cara detailnya. Jadi ya kira-kira kalau teman-teman buka usaha martabak nggak bakal jauh dari estimasi yang sudah saya jelaskan. Oke, peralatan yang pertama yang dipersiapkan untuk buka usaha martabak biasa itu kompor ya. Nah, kompor untuk martabak biasa itu jangan pakai kompor yang khusus martabak. Kalau kompor khusus martabak yang biasa gue pakai saat gue buat martabak ya, itu harga satu tumbuhnya 800.000. Itu mahal banget ya. Nah, kalau untuk martabak biasa teman-teman cukup beli yang ini aja nih, yang kompor rumahan. Ini merek Rinnai, ada yang harganya 250.000 sampai 300.000. Nanti kan loyang martabak itu ada 2. Nah, nanti bisa buat di sini dua-duanya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk martabak telur, beli aja yang satu tungku yang kisaran harga 150.000-an. Oke. Terus juga untuk karena ini nggak ada dudukan ya, teman-teman datang ke tukang las beli dudukannya. Itu biasanya harga dudukannya ya 100.000 sampai 150.000. Jadi nanti tergantung di tempat teman-teman. Dan tips dari gue adalah karena jual di martabak biasa di luar ya, di luar udara, bukan di kios. Nah, itu kan rentan sama angin. Nah, otomatis yang perlu dijaga adalah kestabilan dari api. Otomatis ketika teman-teman beli dudukan di tukang las itu, ya teman-teman harus kasih pembatas di sini. Di sini ini biar ketutup ya. Ini ketutup, ini juga ketutup. Ya, nanti apinya dia stabil. Oke. Oke, yang kedua, peralatan yang dibutuhkan untuk membuka usaha martabak biasa adalah yaitu loyang martabak manis, martabak telur, dan juga tutupnya. Nah, oke, untuk loyang martabak manis ya. Jadi untuk martabak biasa itu pakai loyang yang biasa, jangan yang premium ya. Karena kan menyesuaikan dengan harga juga ya. Kalau loyang martabak premium itu kayak di depan gue ini. Ini martabak premium. Harganya juga lumayan ya. Untuk yang ukuran 22 cm aja itu harganya 400.000.
Nah, kalau nanti kan kompornya kan pakai kompor biasa. Kalau kompor biasa itu kan satu tungku ya, kayak kompor rumahan itu. Nanti kalau misalkan pakai loyang yang premium, pertama untuk memanaskan itu cukup lama. Kalau kompor martabak kan dia ada 2 tungku ya, jadi lebih cepat. Nah, jadi menyesuaikan dengan kompornya dan juga dari budget yang kalian butuhkan untuk membuka usaha martabak biasa. Jadi saya sarankan kalau misalkan buka usaha martabak biasa, pakai loyang yang biasa juga. Nah, loyang yang biasa itu ada di toko online shop ya, salah satunya di Fortin Store. Itu harganya untuk yang 18 cm 115.000 dan untuk yang 20 cm harganya 125.000. Nah, untuk loyang martabak biasa ya yang dijual di gerobak itu umumnya pakai yang 18 cm atau yang 20 cm. Kenapa pakai ukurannya yang kecil ya, nggak yang 22 atau 24? Nah, karena semakin lebar ukuran loyang, diameter tengahnya ini ya, semakin lebar sini, topping yang dibutuhkan itu juga bakal semakin banyak. Nah, kalau misalnya martabak biasa kan harga jualnya nggak terlalu tinggi ya, jadi bakal kerugi. Nanti ya nggak ada keuntungan. Jadi menyesuaikan dengan loyangnya. Kalau loyangnya diameternya lebih kecil, diameter 18 atau diameter 20, nah nanti juga toppingnya juga nggak banyak. Nah, jadi kan masih ada keuntungan nanti untuk usaha selanjutnya ya. Nah, itu untuk loyangnya, pakai loyang yang biasa. Terus juga untuk tutupnya, tutup ini ya, tutup martabaknya. Untuk ukuran 18 itu harganya 18.000 dan ukuran 20 cm itu 20.000. Itu ada di toko cetakan Kue Setia, itu di online shop. Nanti nama tokonya saya sertakan semua di deskripsi. Oke, selanjutnya untuk loyang martabak telur ya. Loyang martabak telur kalian bisa pakai ukuran yang diameter 50 cm 50 cm diameternya. Nah, nanti tips dari gue adalah belilah loyang martabak telur yang di bagian sisinya itu ada pembatas, ada penahannya. Penahannya kira-kira ya paling 2 cm ya. Nah, itu untuk menahan supaya minyaknya itu nggak tumpah. Kalau misalkan beli loyang martabak telur terus nggak ada penahannya, nah itu nanti bisa tumpah minyaknya. Jadi tips dari gua adalah beli loyang martabak telur yang di sisinya itu ada penahannya. Oke, selanjutnya yang ketiga untuk pengocok telur atau balon wax ya. Nah, seperti yang di samping gue ini untuk balon wax ini tidak dibutuhkan jika teman-teman buat takaran adonan sedikit ya, di bawah 1 kilo, atau ketika teman-teman berlatih di rumah, misalkan untuk coba teknik adonan baru atau untuk coba takaran baru ya. Nah, ini dibutuhkan, jadi nggak harus bikin yang banyak ya. Nah, ini untuk harganya sekitar 10.000 di toko perabotan di pasar juga banyak ya. Nah, terus juga untuk di atas 1 kilo ya, atau di atas 2 kilo. Berarti kalau berjualan kan pasti kan di gerobak itu harus bikinnya langsung banyak ya. Di gerobak itu kan nggak bisa kayak di kios ya. Kalau di kios kan bisa bikinnya ya 3 kilo dulu, nanti ketika jam 7 udah mulai habis bikin lagi. Nah, kalau di gerobak nggak bisa, karena apa? Karena keterbatasan tempat ya. Tempatnya juga space-nya sangat sedikit ya. Jadi mau nggak mau kalau di gerobak itu biasanya langsung bikin banyak untuk adonannya. Ya bisa jadi 5 kilo, 7 kilo di dalam satu pel ya. Nah, untuk pengaduknya biasanya pakai rotan atau bambu ya. Kalau nggak mau beli rotan, ya teman-teman bisa bikin bambu dalam satu ikatan, itu bisa ada 4 atau 5. Itu buat pengaduknya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen beli rotan, itu ada di online shop ya. Di toko online Leni doang. Itu harganya 40.500. Itu bisa ada 7. Nanti teman-teman bisa digabung aja. Oke. Terus juga yang belinya itu yang ukurannya kecil ya, paling seujung ini ya, ibu jari telunjuk ya. Seujung jari telunjuk. Jangan yang terlalu lebar ya. Jadi nanti bakal kesusahan juga. Oke, peralatan selanjutnya adalah timbangan digital. Nah, untuk timbangan digital seperti yang di gue ini. Oke, ini timbangan digital untuk menakar adonan supaya adonannya itu pasti, jadi nggak asal ngira-ngira gitu. Nanti kan bakal ada perhitungan juga ya. Jadi kalau misalkan takaran adonannya itu 250 gram, nanti gulanya berapa. Terus juga kalau misalkan takarannya 300 gram, nanti gulanya berapa. Dan biasanya adalah
kalau untuk 250 gram tepung, nanti adonannya bakal jadi dikali 2, itu 500 ml. Kalau misalkan airnya 300 ml ya, sesuai yang pernah saya terapkan ya. Jadi saya kasih takaran-takaran segini, itu semua udah terukur semua. Teman-teman tinggal kalikan saja. Kalau misalkan adonan 250 gram tepung, jadi 500 ml. Kalau 300 adonan tepung, jadi 600 ml. Nah itu kan biar lebih pasti semuanya. Saya memberikan takaran yang untuk memudahkan teman-teman. Karena kan kalau misalnya pemula itu, ya kalau nggak ada patokan, itu bakal kebingungan, bakal banyak kesalahan. Oke. Untuk di toko online shop ini ada di Elizabeth, ini harganya 49.000 ya, toko online shop Shopee. Jadi teman-teman bisa cek aja di sana. Kalau beli di toko yang ada di pasar itu lebih mahal, saya jamin pasti lebih mahal. Mending beli di online shop aja. Oke, yang kelima sendok makan kayak di sini ya. Nah sendok makan ini kalian butuhkan ya 3-4 piece lah. Nanti untuk satu untuk di sini blue band, satu lagi untuk terus juga di selai blueberry ya, karena tempatnya selai blueberry, terus juga selai strawberry. Nanti pakai ini, pakai sendok makan. Teman-teman bisa beli, kalau nggak mau beli ya teman-teman ambil di rumah ya, di meja makan, ambil 3 atau 4 untuk usaha teman-teman. Kalau misalnya mau beli ya biasanya harga 6 piece-nya itu 10.000. Oke, yang keenam untuk pisau. Untuk pisau, jadi pisau ini harus benar-benar tajam ya. Nah ini pisau ini bahannya stainless. Ini kisaran harga 30.000 ya. Nah pisau ini harus benar-benar tajam. Biasanya ketika udah sering dipakai, lama-lama dia bakal mintul. Karena kan kalau apalagi kalau kena panas ya, dia cepat mintul. Jadi harus sering-sering diasah. Ini harganya 30.000 di toko biasa juga, di pasar juga banyak. Terus pisau yang satu lagi adalah pisau yang ini. Ini untuk martabak telur. Ini pisau daging, kisaran harga 50.000. Ini yang bahan stainless juga. Ini juga udah cukup tajam ya kalau pisau daging. Oke, itu untuk pisau. Oke, yang ketujuh peralatannya adalah ini gelas ukur. Nah gelas ukur ini kalian harus pakai gelas ukur ya untuk takarannya. Untuk takaran ketika membuat adonan harus berapa airnya, terus juga ketika menuangkan adonan harus berapa mili takarannya. Nah gelas ukur ini kalian harus beli 2 ya. Jadi yang pertama itu buat menuangkan adonan ya. Terus juga yang kedua, nanti ketika teman-teman di daftar menu itu jual menu yang rasa pandan atau yang rasa brownies ya. Ini kayak di belakang gue ini misalkan pakai Lion Brother ya, pakai Lion Brother ini kan buat yang pandan ya, atau yang brownies ya pakai Wilton. Nah nanti teman-teman harus membedakan takarannya. Kalau yang ini kan untuk yang martabak biasa. Martabak biasa itu kan bakal sering dibandingkan yang tipenya ada rasanya kayak rasa pandan atau rasa brownies. Itu kan bakal jarang ya. Nanti biar nggak terkecoh gitu. Soalnya biasanya suka ada langsung dua pesanan, yang satu rasa pandan misalkan, yang satu rasa martabak biasa. Nah kan kalau misalkan satu harus dicuci dulu, itu kan bakal repot ya. Kalau misalnya 2, teman-teman bisa ada cadangannya, itu lebih memudahkan dan juga biar lebih cepat. Karena kalau jual martabak itu semua harus serba cepet ya, apalagi harus di gerobak itu kan biasanya sendiri. Kalau misalkan teman-teman kerjanya lambat, ya nanti pelanggan juga bakal kesel gitu nunggunya, apalagi kalau misalkan datang lagi pembeli. Oke, selanjutnya untuk parutan keju, yang ke-8 parutan keju. Nah parutan keju ini kayak di belakang gue ini. Ini parutan keju ya, satu pisah harga 5.000 ya. Satu pisah harga 5.000. Nah di toko perabotan juga banyak. Kalian minimal harus punya 2. Kalau misalkan cuma 1, nanti ketika buat martabak itu bisa kan taruhnya lupa atau di mana. Nah kalau cuma 1 pasti bakal sibuk nyarinya. Kalau misalnya 2 bisa ada cadangannya. Kalau saya sih biasanya itu di kios itu ada 3 ya. Jadi kalau misalkan saya yang pakai, terus karyawan saya yang pakai, nah itu bisa ada nggak terlalu terkecoh gitu. Oke, selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 itu lap. Nah lap ini kayak depan gua nih, lap ini harganya 10.003 di toko perabotan juga banyak lap ya, 10.003.
Lap ini untuk yang bersihkan area kerja dari teman-teman ketika berjualan. Usahakan ketika berjualan itu harus benar-benar bersih ya, mulai kompornya, terus meja buat potong martabaknya juga ya, di gerobaknya juga harus bersih, karena ini kan supaya pembeli juga nyaman dan juga tetap higienis meskipun teman-teman jual martabak biasa. Oke, selanjutnya untuk sendok sayur yang kayak gini. Nah, ini sendok sayur 10.003 ya. Gue pakai yang plastik sih. Kalau gue lebih suka yang plastik karena kan dia bawahnya ini dia lebih cekung ya. Jadi ketika di adonan ini, ketika gue mengoles ke pinggirannya itu lebih enak. Cuman kekurangannya gampang patah kalau ini. Atau teman-teman bisa yang beli bahan stainless kayak gini. Ini nggak bakal patah-patah sih, ini lebih awet. Cuman dia kurangannya bawahnya itu kurang cekung. Jadi untuk melebarkan itu lebih kurang nyaman aja sih kalau gua. Oke. Selanjutnya yang ke-11. Nah, yang 11 yaitu peralatannya yang dibutuhkan adalah KP ukuran 3 inci dan 4 inci. Kayak di belakang gue ini. Nah, ini yang 3 inci, ini yang 4 inci. Nanti yang 3 inci ini di tangan kanan, yang 4 inci di tangan kiri. 3 inci ini untuk membuka pinggirannya, terus juga mencongkel bagian bawah. Nah, sementara yang 4 inci untuk membantu. Nah, kalau ini untuk yang premium. Oke, kalau yang biasa teman-teman bisa beli di harga 5.000 sampai 10.000. Itu yang terbuat dari bahan plastik dan juga ini tidak terlalu bagus, tapi untuk martabak biasa itu udah cukup sih. Oke, beli 2 aja sih ya, 3 inci 1, yang 4 inci juga 1. Oke, yang ke-12, peralatan yang kalian butuhkan untuk membuka usaha martabak biasa adalah ember pel ya. Jadi pel yang bekas cat itu yang warna putih. Nah, biasanya kan pedagang pakai itu ya. Itu biasanya dijualnya itu harganya 27 ribuan. Jadi biasanya di beberapa daerah itu cukup kesulitan ya untuk mencarinya. Nah, kalau di online shop itu ada di online shop Shopee di Surijanto, dia ngejual dengan harga 27.000. Nah, kalau misalkan teman-teman tetap nggak ketemu atau nggak mau beli di online shop, teman-teman bisa pakai ember biasa yang kayak gini. Jadi yang penting buat tatakan dong sih. Ini yang bisa 25 ini ya, 25 liter. Nah, terus juga untuk gayungnya. Nah, yang ke-13 untuk gayungnya, teman-teman, gayungnya itu yang panjang ya. Jadi yang gagangnya itu panjang. Yang kayak gini nih. Nanti ketika mengambil adonan di bawah, yang paling bawah ya, yang tadi di ember itu lebih gampang dibanding yang gayung biasa. Yang gayungnya pendek, itu akan kesusahan. Nah, untuk gayung yang panjang sendiri, ini harganya satu pisah 15.000. Oke, yang ke-14 yaitu untuk tempat berjualan, teman-teman harus membuat gerobak. Nah, tips dari saya adalah mending teman-teman bikin gerobak yang bahan stainless, jangan yang kayu. Karena kan di luar ruangan gitu ya, nanti kan kena hujan, tuh kalau kayu kan bakal cepet rusak. Mending langsung yang bikin bahan stainless. Nah, untuk harganya bervariasi ya, antara 2 juta sampai 4 juta. Jadi nanti tergantung kerumitan dan juga tergantung dari dimensinya. Nah, paling yang nggak jauh-jauh dari 2 juta atau 4 juta. Oke, yang ke-15 yaitu talenan martabak manis dan juga martabak telur. Nah, untuk talenan sendiri teman-teman bisa beli di online shop ya. Itu harganya 55.000, ukuran 24 x 24. Jadi ya lebarnya sama panjangnya 24 x 24 cm, terus tebalnya 5 cm. Nah, itu di toko Trin Surya. Atau teman-teman bisa bikin di toko kusen ya, kayak punya saya ini saya bikin sendiri di toko kusen. Ini harganya justru lebih murah ya, 30.000, karena ini tuh pakai kayu bekas palet ya, terus dia serut lagi, terus dibikin, lebih murah. Terus juga kalau teman-teman pengen bikin sendiri yang ukurannya lebih panjang ya, saya kayak di toko saya itu lebih panjang, itu harganya 100.000. Jadi bisa menyesuaikan kita pengen lebar berapa, panjang berapa. Jadi bisa menyesuaikan dengan gerobaknya. Oke.
Terus selanjutnya yang ke-16 adalah mixer. Nah, mixer ini ada mixer listrik sama semi otomatis ya. Nanti mixer ini kegunaannya itu adalah untuk menghaluskan margarin. Jadi menghaluskan margarin itu kalau martabak biasa kan pakai simas ya. Kalau beli pasti pakai blue band dulu. Nanti ada penjelasannya. Nah, seperti yang ini. Ini kan ketika awal beli nanti kan bentuknya masih padat ya. Dan juga ketika beli repekan nanti harus dihaluskan terlebih dahulu. Seperti mixer yang ini. Jadi untuk martabak itu ada cara pembuatannya dan juga ada rahasia bahan tambahannya. Gue pernah bahas, teman-teman bisa lihat di video yang lainnya ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Nah, untuk harga mixer ini bervariasi antara 40.000 sampai 115.000. Kalau yang listrik kayak gini ya bisa nyampe 115.000. Kalau lebih bagus lagi ya lebih mahal lagi. Terus juga untuk blender. Nah, blender yang kayak di samping gue ini. Nah, blender ini nanti gunanya buat menghaluskan kacang. Ini kacang yang kayak gini nih. Nah, ini nanti dihaluskan. Jadi beli kacang kupas, terus disangrai, terus di blender. Blender di sini. Dan tips dari gue adalah ketika blender jangan banyak-banyak. Nanti kacang itu bisa jadi kayak gimana ya? Kayak numpuk banget gitu. Tapi cukup ya setengah-setengah dari ini aja, dikit-dikit. Nanti hasilnya bisa lebih bagus. Oke. Yang ke-18, tabung gas, selang dan regulatornya. Nah, karena teman-teman nanti itu pakai 2 kompor ya. Jadi 1 kompor untuk martabak manis dan 1 kompor untuk martabak telur. Tapi teman-teman nggak perlu pakai 2 gas, cukup 1 gas saja. Nanti tinggal disambung. Ini ada konektornya kayak gini bentuknya. Ini harganya 10.000. Nah, nanti gasnya teman-teman cukup beli 2. Yang satu itu buat cadangan. Jadi ketika yang satu udah habis, apalagi ketika teman-teman masak martabak ya sama martabak telur. Nah, itu teman-teman harus punya cadangan ya. Jadi kan nggak harus nyari dulu gitu. Kalau udah pencadangannya enak. Nah, untuk satu tabung gas yang ukuran 3 kilo itu 160.000. Berarti kalau 2 ya 320.000. Terus juga selangnya yang gini. Nah, untuk selang sendiri teman-teman beli 2 ya. Satu nanti selangnya untuk ke martabak telur, kompor martabak telur. Satu lagi untuk ke martabak manis. Oke, untuk selang harganya 35.000, kalau 2 70.000. Terus regulatornya kayak gini, ini 65.000 ya. Ini yang bagus, ini yang ada jarum jamnya. Jadi tahu kan kapan habisnya. Jadi kan ada penunjuk ya. Tinggal dikit lagi tuh, masih banyak. Dan ini bisa diputar ya. Jadi gas itu bisa dibuka, bisa ditutup. Ini berguna juga ya apalagi ketika teman-teman meninggalkan gasnya ya, jadi biar nggak bocor gasnya. Oke, nah tadi udah jelasin ya untuk penyambungannya nanti pakai konektor. Karena ini kan ada 3 ya, ada 3. Nah, satu ini untuk di gas, satu untuk martabak manis, satu untuk martabak telur. Oke. Selanjutnya adalah yang ke-19 yaitu peralatannya bangku plastik. Nah, teman-teman bisa beli bangku plastik. Bangku plastik biasa, nanti itu untuk duduk ya teman sendiri yang sebagai penjual dan juga untuk pembeli. Kan nggak mungkin pembeli diri terus kan, apalagi nunggu lama. Oke, untuk bangku plastik, teman-teman bisa beli 3-5 piece. Untuk satu piece-nya itu harga 25.000 sampai 35.000, itu yang lebih bagus. Teman-teman bisa menyesuaikan diri pengen beli di bangku plastik kisaran berapa. Oke, untuk ke-20 adalah toples. Toples untuk topping dan juga toples untuk bumbu martabak telur. Nah, toples untuk topping ini kayak gini ya. Ini untuk ukuran 1 kilo sampai 1,5 kilo nih. Nah, ini teman-teman bisa beli nanti 3-5 piece untuk series ya, series Garuda atau series merek lain. Terus juga untuk kacang, untuk keju, bisa juga untuk selai strawberry sama selai blueberry. Tadi kan pakai toples itu. Nah, harga satunya itu 5.000. Kalau untuk martabak telur nanti ini buat bumbunya ya, bumbu gula, garam, sasa. Ini pakai ini. Teman-teman cukup beli 3 aja.
Ini harganya 3.000. Di toko perabotan rumah tangga ada. Oke, selanjutnya adalah yang ke-21, yaitu lampu. Nah, untuk lampu sendiri, lampu ini nanti teman-teman beli yang merek Hanok ya. Itu yang 45 watt, harga satunya 75.000. Nah, itu nanti buat di depan gerobak, itu biar lebih terang ya. Dan satu lagi itu beli aja yang biasa yang 25.000 atau 20.000. Itu untuk di bawah, di atas teman-teman. Kalau yang paling terang itu di depan. Jadi untuk memberikan apa ya, looknya itu lebih bagus itu. Jadi ketika ada yang lewat ngeliat, wah kalau terang kan semakin terlihat ya. Nah, oke, yang kedua yaitu box martabak. Nah, yang ini ya. Oke, untuk martabak biasa, boxnya kalian nggak perlu bikin ya, karena kan cukup mahal juga. Kalau misalkan bikin itu kan minimal harus 1.000 dan satu piece itu 2.000, jadi kan 2 juta ya. Nah, daripada bikin itu, mending kalian beli box yang tersedia di pasaran. Nah, oke, untuk boxnya ini karena makilah yang 18 dan 20, saya jamin udah pasti ada di pasaran. Karena kan box yang di pasaran itu rata-rata 21,5 ya. Itu kan udah bisa ya. Terus juga untuk harga box ini 6.000 10 piece. Nah, untuk awal-awal buka usaha, teman-teman bisa beli di 100 piece dulu. Berarti kan harganya 60.000 ya. Oke, nanti ya untuk ininya menyesuaikan aja. Nanti di dalamnya teman-teman bisa pakai kertas nasi. Ini yang seperti ini. Kertas nasi tinggal dipotong aja, terus taruh di dalam sini. Nah, di atas sama di bawahnya dikasih. Nanti biar ketika dibuka itu warnanya tetap mengkilap ya. Karena blue band-nya juga nggak nyerap ke kertas, tapi masih ketahan. Dan fungsinya blue band ada di martabak itu adalah supaya martabak ketika dimakan sampai besok pagi itu nggak keras, tapi masih tetap lembut. Oke, selanjutnya yang ke-23 yaitu margarin ya. Nah, margarin untuk awal-awal buka usaha, karena margarin untuk martabak biasa itu kan pakai simas ya. Nah, simas itu jarang ada yang bentuk kalengan ya. Nah, saran saya sih mending teman-teman langsung beli yang merek Blue Band yang langsung kalengan gini. Ini untuk 2 kilo harganya 80.000. Nah, ini kan untuk memberikan informasi kepada pembeli ya, bahwa teman-teman itu untuk margarinnya pakai merek Blue Band, itu kan udah cukup wangi. Nah, sebenarnya Blue Band ini dipakai di martabak premium. Karena martabak biasa nggak ada simas yang bentuk kalengan, saya saranin teman-teman langsung beli ini aja. Nanti ketika teman-teman upgrade ke level martabak premium, teman-teman udah punya untuk kalengnya. Nah, untuk nextnya ketika margarinnya ini habis, nah teman-teman bisa beli yang simas bentuk lipekan. Itu kan harganya lebih murah, beda 2.000-an. Oke, kalau untuk harga dari simas itu sekitar 7.500 sampai 8.000, tergantung di daerah teman-teman. Oke, yang ke-24 untuk butter. Nah, butter juga sebenarnya kan kalau martabak biasa itu ada yang butter biasa ya. Itu 250 gramnya harganya 5.000. Jadi 1 kilonya 20.000. Nah, ketika nggak ada butter yang biasa, karena butter biasa ada kalengan, nggak ada kalengnya. Nah, teman-teman kalau punya dana lebih bisa beli yang kayak gini, yang Wisman terlebih dahulu. Ini untuk 454 gram harganya sekitar 190.000. Kalau di online shop lebih murah ya, sekitar 175.000-an. Nah, ketika udah habis, nanti teman-teman bisa beli yang bentuk ripekan yang harga 5.000 tadi. Oke, kalau misalkan emang budgetnya kurang, budgetnya nggak ada, ya teman-teman bikin di ini aja, di toples ini. Teman-teman isi ini ya, isi dari simas atau dari Blue Band-nya, terus dikasih susu. Itu juga udah cukup wangi. Bisa kalau martabak biasa, kalau nggak ngejar untuk beli kayak gini di awal, ya di akalinnya pakai itu kalau untuk martabak biasa ya. Terus selanjutnya yang ke-25 itu adalah Banadonya, itu susunya. Nah, gue saranin sih lebih baik pakai di susu Carnation aja ya. Ini dari harga juga udah murah, 1.500.
Terus juga tingkat kental dan juga rasa juga udah pas, nggak terlalu kental. Jadi kalau misalkan terlalu kental susunya itu nanti ketika dituangkan itu agak lambat ya. Apalagi kan kalau martabak itu harus cepet-cepet ya. Nah untuk awal teman-teman bisa beli langsung 5 kaleng untuk persiapan awal buka usaha. Itu totalnya jadi 47.500. Oke, selanjutnya yang ke-26 adalah untuk coklatnya. Nah coklatnya sendiri kayak gini ya. Untuk coklatnya, kalau martabak premium kan pakai yang merek Garuda ya, atau merek Holland. Nah, kalau untuk yang martabak biasa, teman-teman bisa beli yang merek Pohon Mas. Itu untuk 1 kilonya kisaran harga 20.000. Cuman rasa nggak terlalu ini ya, nggak terlalu enak banget gitu kan. Tapi itu udah cukup untuk martabak biasa. Karena martabak biasa kan nggak ngejar di kualitas rasa, tapi yang penting dia harganya murah. Kalau misalkan pakai yang merek Garuda atau merek Holland, nah nanti bakal susah untuk ngejar keuntungannya. Jadi saya saranin mending yang pakai merek Pohon Mas aja. Itu harganya 5.000 untuk 250 gram. Oke, selanjutnya kacang tanah dan juga kacang wijen. Nah ini kacang tanah. Ini teman-teman bikin sendiri. Beli untuk 1 kilonya itu kacang kupas yang mentah ya. Itu 30.000. Nah, terus teman-teman sangrai, kemudian teman-teman blender sini nih. Nanti jadinya bisa lebih banyak. Terus juga untuk kacang wijennya yang ini. Nah, ini kacang wijennya untuk 500 gram 15.000. Kacang wijen juga sama disangrai. Ini aromanya bisa lebih wangi. Oke. Selanjutnya untuk keju. Nah, untuk martabak biasa kejunya itu pakai yang merek Gold ya. Procis Gold yang kayak gini nih. Oke, ini harganya juga untuk 2 kilo ya. Untuk kalau buka usaha teman-teman langsung beli 2 kilo. Karena keju juga kan bahan yang wajib ya. Topping yang sering banget dibeli ya. Coklat kacang keju itu topping yang sering dibeli. Mending keju langsung beli 2 kilo. Karena itu lebih murah dan harganya untuk Procis Gold itu 100.000. Oke. Selanjutnya selai strawberry dan blueberry. Nah ini untuk menambah dari varian menu teman-teman kalau misalkan pengen buka martabak biasa. Nih selai blueberry gini, selai strawberry juga sama bentuk repekan ya. Ini harga 1 kilonya 20.000. Kalau kayak gini 250 gram 5.000. Nah nanti kan toppingnya itu bisa jadi coklat doang, terus juga coklat keju, coklat kacang keju. Terus juga bisa ada strawberry coklat, blueberry coklat. Nah, terus juga nanti bisa ada tambahannya kayak semacam yang ketiga pula adalah pisang ngepok. Nah, nanti di martabak teman-teman bisa dikasih pisang ngepok ya. Itu satu sisirnya harga 25.000. Dia ada pisang coklat, juga ada pisang keju ya. Atau pisang coklat keju. Itu kan lebih banyak menambah varian. Oke, selanjutnya untuk martabak telurnya yaitu telur ayam. Nah, yang kayak gini telur ayamnya. Ini untuk awal buka usaha teman-teman bisa beli 2 kilo ya. 2 kilo itu ya kisaran harga 43.000 sampai 45.000. Kan kalau telur kan variasi ya harganya ya. Cepet naik cepet turunnya. Oke, terus juga yang ke-32 yaitu telur bebek. Nah, telur bebek ini teman-teman belinya satuan ya, karena kan harga satuannya itu ada yang 2.300 sampai 2.500. Nah, nanti teman-teman bisa beli di 15 butir, itu totalnya 37.500. Oke, nanti ketika berjualan martabak biasa ya saya saranin sih martabak biasa juga harus pakai telur bebek ya, karena telur bebek itu dia lebih padat dan nggak terlalu cair ya kayak martabak ini. Jadi kalau misalkan ketika masak martabak itu kulitnya ada yang kebuka, dia nggak langsung cepet keluar. Tapi kalau martabak itu bisa ketahan, jadi hasilnya lebih bagus. Oke, selanjutnya untuk tepung terigu. Nah, tepung terigu untuk martabak manis, untuk martabak biasa, yaitu pakai yang merek Lencana Merah. Jangan yang merek ini ya, segitiga biru. Ada yang Lencana Merah, itu dia mending langsung beli satu bal ya. Satu bal 25 kilo harganya 150.000. Kalau beli yang bentuk keripekan ya, yang dipisah-pisah, itu dijualnya
8.000 kali 25 kilo aja 200.000, kan bedanya udah hampir 50.000 ya. Mending untuk kalau buka usaha, mending langsung beli yang satu bal aja. Dan selanjutnya juga kalau misalkan pengen beli yang bal, yang mending langsung beli yang bal aja sih. Jadi lebih lebih mengurangi biaya produksi juga. Terus untuk martabak telurnya, teman-teman pakai yang terigu cakra kayak gini nih. Oke, beli mending yang langsung satu bal aja 25 kilo itu 190.000 sampai 190.000. Kalau misalkan beli bentuk lipekan, selisihnya sama, bisa nyampe 50.000. Kan lumayan juga ya. Kalau misalkan tepung terigu selisih 50.000, tepung cakra 150.000. Beli dua itu aja selisihnya udah 100.000. Mending beli langsung yang satu bal. Oke, yang ketiga empat yang teman-teman harus persiapkan adalah spontan SS, juga pasta pandan, vanilla serbuk, sama yang pasta durian ya. Oke, gue jelasin satu. Untuk spontan SS ini nanti untuk lebih melembutkan adonan martabak ya. Karena ini kan bahannya itu dari mentega ya, yang dicampur dengan komposisi yang lain. Sama seperti buat bolu, kan ada mentega juga, itu bisa melembutkan untuk bolunya. Nah, begitu juga di martabak. Ini harganya yaitu satu piece 5.000. Teman-teman bisa beli 3 piece 15.000 karena ini sering dipakai. Oke, terus juga vanilla serbuk ya. Ini untuk menambah wangi dari adonan dan juga mengurangi dari bau amis. Nah, untuk martabak biasa pakai yang vanilla serbuk yang ini, merek kupu-kupu. Ini harga satunya 5.000. Teman-teman bisa beli 3 di 15.000 karena ini juga cukup sering dipakai dan juga takarannya cukup banyak. Oke, untuk tambahannya adalah pasta pandan. Ini ya nanti teman-teman bisa buat martabak gulung ya. Meskipun martabak biasa, tapi teman-teman juga tekniknya ada untuk martabak gulung, bisa pakai ini atau martabak yang dilipat. Nah, terus juga untuk yang brownies teman-teman bisa pakai yang merek Wilton ya. Ini untuk berapa nih? 100 gram nih. Ini 15.000. Ini juga udah cukup wangi ya. Nanti kalau untuk martabak premium pakai yang Nyonya Lim. Nah, untuk yang pasta durian itu pasta durian gambarnya seperti ini. Oke, untuk pasta durian ini digunakan nanti untuk menambah dari warna martabak ya. Karena kan kalau martabak biasa itu untuk 1 kilo pakai 2 telur ya. Kalau martabak premium kan pakai 4 telur. Nah, karena kekurangan telur ini, otomatis warnanya juga akan berkurang. Karena kan di telur ayam itu kan ada kuningnya itu ya. Itu bisa menaikkan warna. Nah, untuk martabak biasa mengakalinya dengan pasta durian. Jadi nanti warnanya lebih naik lagi. Tapi takarannya nggak usah banyak-banyak ya. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga 5, baking soda dan juga baking powder. Nah, ini baking soda dan juga baking powder ya. Oke, aku jelasin. Untuk baking soda ini pakai yang merek Asahi. Ini harga seperempatnya 5.000. Kalian nggak usah beli banyak-banyak dulu di awal, beli aja seperempat yang 5.000 ini. Ini pakainya juga cukup lama ya. Terus juga untuk baking powder pakai yang merek kupu-kupu, sama harganya juga sekitar 5.000-an yang 45 gram. Nah, karena di adonan martabak biasa itu nggak pakai susu ya, jadi solusinya adalah pakai yang baking powder. Sebenarnya sih kalau buat martabak pakai baking soda juga bisa, cuman biar pengembangannya lebih bagus, karena kan nggak ada asam ya, dari susu itu kan ada asam nanti kan. Nah, digantilah dengan yang ini, baking powder. Karena baking powder ini kan sifatnya asam, entah ini basa. Biar lebih bisa beraksi, lebih bagus dicampur. Untuk 250 gram baking sodanya ini pakai yang setengah sendok teh. Kalau dicampur jadinya seperempat, ini seperempat. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga 6 yaitu garam, lada, sasa dan juga gula. Ini untuk rasa dari martabak telur ya. Oke, untuk garam dan juga sasa, untuk garam 250 gramnya itu harganya 3.000. Terus juga untuk lada ya, lada yang biasa aja yang nggak usah premium itu harganya 10.000 per 100 gram. Terus juga untuk sasa
100 gramnya yang 5.000. Terus juga untuk gula yang setengah kilo ya 6.500 lah. Gula juga diperlukan ya untuk menyeimbangkan rasa, jadi biar nggak terlalu asin banget kalau misalnya takarannya kelebihan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah plastik. Nah, plastik sendiri yang ini plastiknya gue lupa ini untuk takaran untuk ukuran berapa ya plastiknya, tapi ini untuk di box ini udah pas. Jadi tipsnya adalah ketika kalian beli box ya kalian juga harus beli plastiknya. Beli plastik harus beli boxnya, jadi biar menyesuaikan. Jangan sampai nanti ketika udah beli plastik boxnya nggak muat, itu kan sayang banget kan plastiknya. Dan tips dari gue adalah belilah plastik yang bening, yang putih, kalau nggak yang merah ya, jangan yang hitam. Karena kan kalau yang hitam itu kan karena plastik daur ulang ya, jadi nggak baik untuk di makanan. Oke, itu tadi 37 ya untuk bahan dan peralatan yang disiapkan ketika teman-teman buka usaha. Oke, sekarang kesimpulannya. Nah, dari tadi yang udah gue jelasin ya, dari mulai peralatan, terus juga bahan-bahannya dan juga toppingnya. Nah, sekarang berapa sih jumlah dari total keseluruhan modal awal untuk buka usaha martabak biasa? Nah, kalau misalkan teman-teman ngikutin yang tadi perhitungan gue, itu udah gue totalin semuanya, yaitu 6.444.000. Nah, ini belum termasuk biaya sewa tempat. Nah, biasanya untuk martabak biasa, ya sewa tempatnya itu nggak jauh dari Indomaret kalau nggak Alfamart ya. Karena itu pasarnya udah cukup bagus ya, karena kan banyak orang yang beli juga, dan biasanya adalah tempat-tempat dari Indomaret dan Alfamart itu udah strategis, bisa jadi di pertigaan atau di depan ya tempat umum. Nah, ya lebih baik teman-teman nggak usah survei tempat lagi, mending langsung sewa tempat di Indomaret atau Alfamart aja. Nah, biasanya sewa tempat di Indomaret sama Alfamart itu harganya bervariasi ya, tergantung strategis apa enggaknya lokasinya. Nah, biasanya di rentang 250.000 sampai 500.000 per bulan. Ya, jadi untuk teman-teman yang pengen sewa tempat di Indomaret atau Alfamart, teman-teman bisa langsung searching aja ke tempatnya, atau nanya ke kasir ya, atau enggak teman-teman bisa cek di webnya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, biasanya tempat yang dikasih adalah 1x2 meter atau enggak ya 1,5x1,5. Itu nanti tergantung dari lokasi tempatnya. Biasanya kalau misalkan di depan Indomaret itu udah ada 2 yang nempatin atau 3, itu biasanya udah nggak bakal bisa lagi. Dan perlu diingat, ketika teman-teman sewa tempat di Indomaret atau Alfamart, itu teman-teman harus waiting list lah. Jadi nunggu tempat yang ada. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu tempat nih dan kosong, mending langsung konfirmasi aja biar cepet dapat DSCC dan juga teman-teman bisa cepet buka usaha. Oke, terus jumlah keseluruhan, kalau misalkan tadi kan totalnya 6.444.000 ya. Nah, kalau ditambah biaya sewa kios itu ya kira-kira ya sekitar harga 7 jutaan. 7 juta. Nah, jadi semuanya udah termasuk ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen buka usaha martabak, ya teman-teman harus siapin budgetnya itu 7 juta. Itu udah semuanya. Dan kalau misalnya ada selisih-selisih beda, entah temen ada penambahan yang lain, atau kan karena kalau beli online ya mungkin beda di ongkirnya, karena kan setiap daerah berbeda-beda ya, paling juga nggak jauh-jauh dari harga 7 juta itu. Nah, oke, tadi gue udah ngejelasin semua secara rinci ya, secara detail apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk membuka usaha martabak, terus juga dari mulai alat-alatnya, bahan adonannya, dan juga ya topping-toppingnya gue udah jelasin semua. Dan tadi kesimpulannya adalah totalnya adalah 6.444.000 dengan biaya sewa sekitar 500.000 ya, plus minus ya 7 jutaan. Itu teman-teman udah bisa buka usaha martabak biasa. Oke, nah nextnya adalah gue bakal bahas secara rinci berapa sih modal dan juga apa saja yang dibutuhkan untuk membuka martabak premium. Jadi nanti gue bakal buat videonya. Nah, buat teman-teman yang pengen bertanya atau ingin dibuatkan video tentang usaha martabak ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya akan buatkan. Oke, terus latihan dan semoga teman-teman bisa buka usaha martabak dan juga bisa sukses ya. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.